Oke, ini sudah saya rekam. Bentar, saya screen share dulu. Word kan. Oke, ini bisa dilihat ya, Microsoft Word. Ya. Oke, kalau saya punya kalimat seperti ini, ini kira-kira kalimatnya bermakna aktif atau bermakna pasif? Aktif. Tahu dari mana? Aktif. Tahu dari mana? Imbuhan Ma. Ini ya. Mau. Oke. Nggak kelihatan, Mister. Bukan nggak kelihatan. Oh iya sih, kurang gede, lupa. Ini tulisannya. Kelihatan? kelihatan. Oke. Ya. Nah, ini ibu memasak nasi goreng. Kalimatnya aktif. Ya, kalimatnya aktif. Kalau ini. Nah, kalimat yang ini kalau dipasifkan gimana? Nasi goreng Dimasak oleh ibu. Goreng. memasak ibu. Dimasak oleh ibu. Dimasak oleh ibu. Oke. Ini pasif ya. Kenapa kok pasif? Karena ada Imbuhan di. Ada di. Buan D. jadi jangan me lagi ya. Nasi goreng memasak ibu. Salah. Oke, lagi. Tanya. Ini pasifkan gimana? Aktif. Mobil diperbaiki Yanto. Yanto. Mobil Mobil diperbaiki. Yanto. Perbaiki Yanto. Anis lah. Ini nama yang rawan ya. Ayah ini aja. Oke. Ya, jadi perlu diingat kalau aktif berarti dia kata kerjanya berimbuhan me. Kalau pasif berarti kata kerjanya berimbuhan Di. Jangan lupa posisinya ya. Kalau di yang kalimat aktif, ibu bertindak sebagai Subjek. Subjek. Nasi goreng bertindak sebagai Objek. Cek. Objek. Nah, ini aktif. Kalau pasif berarti posisinya apa yang dibalik? Nasi goreng sama ibu. Objeknya di depan. Objeknya di depan. Objeknya menjadi di depan. Lalu ininya berubah. Hati-hati, imbuhannya berubah. Kata kerja. Tetap hanya mengubah imbuhan dari me berubah menjadi di. Lalu subjeknya Subjeknya di belakang. Sama dengan ini juga ya, saya tidak perlu menjelaskan lagi seperti yang di atas ini. Oke. Ya, Mister. Di sini pengantarnya dulu untuk kalimat aktif dan pasif. Jelas? Jelas. Oke, hapus. Sekarang saya punya kalimat dalam bahasa Inggris. Itu ceritanya apa? Ini ya, benar ya? Oke. Ya,
sebentar, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kalimat aktif itu dia fokus kepada apa? Ibu memasak nasi. Dia fokus terhadap apa? Kegiatannya atau subjeknya atau objeknya? Kegiatannya. Kegiatan. Kegiatannya. Ya. SPU. Fokusnya pada kegiatan. Ya. Kalimat pasif pun juga sama. Ya. Kalimat pasif pun juga sama. Ya, dia fokus pada kegiatan dan dia juga tidak memperdulikan siapa yang mengerjakan. Ya, siapa yang mengerjakan. Oke. Jadi kita di sini nanti belajarnya kalimat pasif ke aktif atau dari aktif ke pasif. Oke. Ini sekarang saya punya kalimat seperti ini. Mom cooks spaghetti for us. Oke. Ya. Which one is the subject? Mom. 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 Oh iya, tuh nenggerak rek. Terus verbnya Cooks. Cooks. terus objeknya Spaghetti. 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 nih. Ini tidak perlu diperdulikan. Saya taruh dalam kurung saja. Nah, sekarang coba Anda pasifkan. Tadi objeknya berubah posisi menjadi di mana? Subject. Subjek. Berarti Spaghetti. Spaghetti. Kuket. ke Mom. By mom. Imam. By mom. Imam. Nah, kalau kalian buat seperti ini apa bedanya dengan kalimat pasif, kalimat aktif, tapi dalam bentuk verb 2. Nah, nih, sebagai informasi, pattern atau pola dari kalimat pasif itu adalah to be plus V3. Ini diingat-ingat. Ya. Pola kalimat pasif adalah to be plus V3. To be-nya apa? Tergantung. Nah, terus ya. To be depends on the subject and the tenses used in the active sentence. Nah, sebelum mengubah ke dalam bentuk pasif, ya, harus tahu dulu kalimat aktifnya ini kira-kira tensesnya apa. Tensesnya apa? Dilihat itu dari kata kerjanya saja. Nah, kata kerjanya cooks, ada imbuhan S. Ya Pak ya? Ya. Ya. Berarti dia verb 1 atau simple present. Ya, kita tetap bicara tentang grammar. Oke, simple present. Nah, di sini kan ada rumusnya ini, to be plus V3. Nah, berarti kalau kita sudah tahu yang kalimat aktif ini polanya menggunakan simple present, berarti nanti to be-nya di sini juga harus to be simple present. To be simple present ada berapa? 3. 3. Apa saja? Is MR. SMR. Dalam kalimat pasif, kita tidak menggunakan to be M. Saya hapus. Yang digunakan hanya to be is dan are. Ya, tetap sama penggunaannya. Is untuk subjek yang lebih dari yang jumlahnya 1, are untuk yang jumlahnya lebih dari 1. Ya, sampai di sini dulu. Jelas apa belum?
Jelas. Oke. Jelas. Jelas. Ini jumlahnya Jelas, berapa? Pak. Jelas. Spaghetti di sini jumlahnya ada berapa? 1. 1. Satu. Is. Is. B3. Ya. Sampai sini dulu. Dong apa belum? Itu kenapa kok jadi 3, Mister? Nah, ini karena rumusnya ini. Karena kalau pasif itu rumusnya adalah to be plus P3. Bukan P3. Enggak, maksudnya awal mulanya kenapa kok bisa vertiga? Loh, ya gak ngerti, Rek. Saya belajarnya gitu ya. Dari universitas dulu ya. Ya karena kan ini artinya menjadi dimasak. Kalau ini kan ibu memasak, ini menjadi dimasak. Ya. Dulu aja. Ya. 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 Mister nanya. Ya, Skevano si Ai. Apa? Kalau subjeknya I itu gimana, Mister? Kalau subjeknya I, oke, pertanyaan yang bagus. Contoh misalnya, ini saya buat P ya, pasif. Subjeknya I gimana, Mister? Pertanyaan yang bagus. I write 5 letters. Ini ya, misalnya begini. Benar ya, gini ya. Halo. Ya. Oke. Subjeknya I. Terus verbnya write. Kenapa kok bukan write? Karena subjeknya I. Kenapa kok kenapa kok books? Karena subjeknya she atau ya. Oke, berarti pasifnya gimana? Ini dirubah ke 5 letters. 5 letters. Is. Are R. Kaitan. Written. Right. by Me. Me. Oh, berarti pakai me. Doraemon stand by me. Ya, bukan stand by I, tapi by me. Ya, hati-hati. Ini kenapa kok is, ini are. Kan tadi saya bilang, to be depends on the subject. Ini ya, posisinya sebagai subjek. Sekarang sebagai subjek, bukan sebagai objek. Oh ya. Dalam kalimat pasif, objek berubah menjadi subjek. Maka saya di sini tulis depends on the subject. Nah, jadi subjeknya bukan lagi I, bukan lagi me, ya, tetapi 5 letters. Ini juga spaghetti. Mau tanya. Nah, Kalau misalnya aktifnya itu you hold me gitu, terus pasifnya ya apa, Ter? you apa? Kalau misalnya aktifnya you hold me, itu pasifnya ya apa, Ter? You hurt me. Oke. Pengalaman pribadi tak? Enggak. Berarti gimana? Pasifnya. Ayo coba. Ayo. Ini kan sebagai objek. Ini sebagai objek. Berarti kalau sebagai subjek menjadi apa, Min? I. I heard you. I heard you ya apa? Ini loh. I heard it. Is. Ternyata bisa pakai ini. Are. Berarti I am heard it. ini boleh. Ya, heard. Boleh. Heard.
Ya. You. Kan kita tidak mementingkan siapa yang menyakiti. Ya. Bahwa aku sakit atau aku disakiti. Itu boleh. Ya. Tapi ini jarang sekali digunakan. Untuk WM ini jarang sekali digunakan, maka saya dalam kurung saja ya. Sesekali mungkin muncul. Tapi jarang sekali digunakan. Oke. Sampai di sini dulu untuk yang aktif, pasif, simple present. Apakah ada pertanyaan? Kelas, Mister. Oke, sekarang kita ke simple past. Contoh. Cek. Saya lupa. Bought 2 apples. Oke. Coba pasifkan. Two apples. 2 apples Are. Were. pinter. Were. Lupa verb 3-nya, Ter. Sama toh. Oh ya. Baik. Hati-hati ya. Dilihat verbnya. Kalau ini dan ini jelas ini simple present, tapi kan ini bukan. Ini adalah apa? Simple past. Maka to be yang digunakan juga harus simple past. Ini loh. Ya. Oke. Begitu juga dengan yang lain. Contoh lagi misalnya. Nina threw the garbage. Gimana berarti? The garbage. The garbage. Were. Was. True itu verb 3-nya apa, Mister? True. True. And. By Nina. By Nina. Bisa ya? Satu lagi. Siska. Ayo coba. Novel was read Siska. Was apa is? Itu verb berapa, Mister? Iya, Ter. Verb 1, 2, 3 kan read semua. Hah? Kira-kira verb berapa ini? Verb 2. Verb berapa? Satu. Oh, 1. Lagi baca Satu. soalnya. Oh, 1 tah? Verb berapa, Nggak Mer? tahu. Nggak tahu. Lah ini 1 kayaknya, Mas. ada S-nya enggak? Oh, enggak. Enggak. Ini verb 2. Wes. Baik. Oh. Hati-hati. Ya. Sama semuanya rumusnya itu cuma ini tok loh. Iki loh. Rumusnya hanya berpegang pada satu ini. Ya. Rumusnya berpegang hanya pada satu ini saja. To be plus V3. Yang berubah hanya ini. Posisinya yang berubah, subjek jadi objek, objek jadi subjek. Jelas sampai di sini? Jelas. Oke, satu lagi. Jelas. Ini sudah simple present, sekarang simple past. Berarti coba kita ke present perfect. Gina has cleaned the class. Gimana? Berarti di sini ada kata has dan clean. Sudah satu kesatuan. Ini berarti has plus V berapa ini?
Enggak. Ya, bukan V2. Bentar, yang lain memperhatikan apa enggak ini yang lain? Perhatikan, Mister. Bukan, Mister. Tidak, Ya, Mister. Bagus. Di sini bukan verb 2 karena di depannya ada kata has. Bedakan dengan yang di atasnya ini. Apakah di sini ada kata has atau have? Enggak. Tidak. Nanti kalau muncul verb saja dia verb 2 atau verb 1. Harus tahu, harus memahami. Tapi kalau ada has, maka jelas di sini V3. Nah, karena sudah V3, maka nanti kamu tinggal tulis lagi ya verbnya ini di kalimat pasif. Nggak usah kamu pikir V3-nya apa. Karena di sini sudah V3. Sudah past participle. Maka sekarang tinggal dibalik. Jadi the class Has been Has been cleaned. Nah, ini menjadi kurang tepat. Harus Has ada been. ya. Jadi ketambahan satu kata. Ya, jangan bingung. Ada yang masih bingung enggak? Untuk yang ketiga ini. Berarti Kalau kalau bingung V3 ngomong. itu harus pakai bin, ada binnya ya, Mister? Iya. Jadi kalau kalimat aktifnya itu ada has, ada cleaned, atau ada have, ada cleaned. Pokoknya gini, ada dua kata kerja di sini. Nanti dia menghasilkan keturunan satu, ketambahan satu di tengah sini, yaitu been. Ya, jadi Ya. has been clean. Ya, coba sekali lagi. Nih, gimana? Yang nomor selanjutnya. Gimana? Ayo. Halo. the chairs The chairs has been Has been broken. Broken by me. by me. Me. Ada yang betul apa? Ada yang salah atau sudah betul? Salah di has-nya aja, Mister. Apa? Belum diganti. Di sini? Jadi had. Mesti ini apa? Ini loh. Ada garis berarti dia secara gramatikal salah. Lihat, Had. ini. Oh, have. Maka dia harus ya ini V3 udah nggak usah bingung. Kamu hanya tinggal tambahkan kata been setelah kata have atau has dan sebelum kata kerjanya. Oke. Sudah 3. Bisa membedakan ya antara simple present, simple past dan present perfect? Bisa membedakan? Bisa. Lupa-lupa, Mister. Lupa-lupa ya piye. Ayo dibaca lagi ini. Ini kan direkam ya nanti apa biar di-upload di YouTube kelasmu ya. Biar ingat ya. Ya, Mister. Ya. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Nanti tugasnya saya berikan sebelum jam 12. Ya. Sebelum jam 12 saya berikan enggak banyak cuma 10 soal. Saya minta Anda mengubah kalimat pasif kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ya. Oke? Ada pertanyaan? Udah, Mister, paham. Paham ya? Hati-hati apalagi membedakan ini ya. Simple past dengan simple present. Ya, reads dengan read. Ini betul. Ini betul. Ya. Ini juga betul. Ini betul, ini juga betul.
Ya, jadi jangan bingung. Oke, saya rasa saya cukupkan sampai di sini dulu. Minggu depan kita ketemu lagi dengan membahas tenses yang lain dalam kalimat pasif. Oke, terima kasih. Selamat siang. Kasih Terima kasih, Mister. Makasih, Tar. Makasih, Mister. Makasih, Tor. Makasih, Mister. Masih Mister. Ya. Ya, makasih.